Di ambang sejarah, pertaruhan generasi emas di tanah tandus, skenario Timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia. Kata sosok ini, Timnas Indonesia bisa tembus Piala Dunia. Ya, AFC menugaskan Timur Kavadze pelatih Uzbekistan sebagai draw assistant. Orang yang secara fisik mengambil dan membuka bola dari pot. Keluarlah nama Indonesia dan satu grup bersama Irak serta Saudi Arabia. Selesai acara drawing tersebut, aku pun secara personal bertanya kepada coach Timur Kavadze yang memberikan sejarah berhasil mengantarkan Uzbekistan ke Piala Dunia. Coach, bagaimana kamu melihat peluang dari Timnas Indonesia? Dan ini aku catat jawaban dari coach Timur. Saya pikir semua negara punya peluang. Secara implisit, ini mengartikan Indonesia dihitung juga, walaupun sebagian orang mengatakan Timnas Indonesia masuk kategori underdog. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa yang menjadi juara grup dari masing-masing grup akan lolos langsung ke Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Artinya, jika Timnas Indonesia kita bisa menyelesaikan perjuangan di round 4 dengan menjadi juara grup, berarti kita akan melihat nama Indonesia di drawing untuk World Cup tahun 2026. Tapi jika Indonesia tidak bisa menjadi juara grup, ya kita juga tidak boleh berkecil hati, karena jika menjadi runner up berarti Indonesia nanti harus bermain di round 5 untuk memastikan langkah lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Artinya, peluang bagi Indonesia untuk bermain di Piala Dunia tahun 2026 itu sangat terbuka, teman-teman. Syaratnya seperti apa? Syaratnya, para pemain dari Timnas Indonesia kita harus fokus 110% di atas lapangan. Itu syarat utamanya. Caranya seperti apa? Caranya adalah tim pelatih dari Timnas Indonesia yang kita tahu terdiri dari 3 orang, yaitu Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan juga Daniel Lanzat, harus berpikir ekstra keras untuk bisa menyiapkan strategi dan taktik sesuai dengan lawan yang akan dihadapi, agar minimal Indonesia nanti akan bisa bermain minimal di round 5 untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Di ambang sejarah, pertaruhan generasi emas di tanah tandus. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tim nasional Indonesia menjejakkan kaki di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, sebuah pencapaian monumental yang membawa seluruh bangsa ke ambang mimpi. Namun, euforia ini segera dihadapkan pada sebuah realitas brutal. Di bawah asuhan pelatih legendaris Patrick Kluivert, skuad Garuda tidak akan menjalani babak kualifikasi biasa, melainkan sebuah turnamen mini berformat winner takes all di Riyadh, Arab Saudi. Tergabung bersama tuan rumah Arab Saudi dan musuh bebuyutan Irak, hanya ada satu jalan menuju tiket langsung Piala Dunia 2026, menjadi juara grup. Ini bukan lagi tentang mengumpulkan poin, ini adalah pertaruhan nasib dalam 2 laga penentuan yang akan menguji batas kemampuan generasi emas sepak bola Indonesia. Format kompetisi ini dirancang tanpa belas kasihan, sebuah arena penentuan yang tidak memberikan ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Bayangkan, nasib Indonesia akan ditentukan hanya dalam 2 pertandingan dalam rentang waktu 6 hari pada Oktober 2025. Digelar terpusat di Arab Saudi, keuntungan sebagai tuan rumah secara efektif mengikis prinsip netralitas, memberikan lawan keuntungan masif mulai dari dukungan supporter hingga aklimatisasi cuaca. Setiap laga adalah final, dan setiap gol serta kartu kuning menjadi krusial karena aturan tiebreaker yang ketat menempatkan selisih gol dan poin fair play sebagai penentu. Kekalahan di laga pembuka hampir pasti menutup pintu kelolosan, menciptakan tekanan psikologis luar biasa yang menuntut kesiapan mental sempurna sejak peluit pertama dibunyikan. Lawan pertama, Arab Saudi, adalah teka-teki taktis yang harus dipecahkan oleh Patrick Kluivert. Kembalinya arsitek kemenangan historis atas Argentina, Hervé Renard, menandai kebangkitan filosofi permainan agresif dengan garis pertahanan yang ditarik sangat tinggi. Taktik berisiko ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, pressing ketat mereka mampu melumpuhkan lawan, namun di sisi lain ia meninggalkan ruang menganga di belakang pertahanan yang dapat dieksploitasi.
Dengan pemain sekaliber Salem Al-Dawsari sebagai otak serangan dan Saud Abdul Hamid yang modern di sisi pertahanan, Elang Hijau adalah favorit kuat. Namun, kemenangan 2-0 Indonesia di Jakarta pada putaran sebelumnya membuktikan bahwa garis pertahanan tinggi mereka rentan terhadap serangan balik cepat dan umpan terobosan terukur, sebuah celah yang harus dimanfaatkan tanpa ampun. Jika Arab Saudi adalah tantangan taktis, maka Irak adalah momok sejarah yang menghadirkan ujian fisik dan mental. Rekor pertemuan yang timpang, di mana Indonesia menelan 8 kekalahan dari 9 laga terakhir, menjadi hantu psikologis yang membayangi skuad Garuda. Gaya permainan singa Mesopotamia yang keras, mengandalkan kekuatan fisik, dan sangat mematikan dalam transisi cepat secara konsisten menjadi mimpi buruk bagi Indonesia. Lini depan mereka adalah ancaman nyata, dipimpin oleh predator udara Aiman Hussein yang seolah berjodoh dengan gawang Indonesia, serta talenta muda eksplosif seperti Ali Jasim dan kreator lini tengah lulusan Akademi Manchester United, Zidane Iqbal. Menghadapi Irak bukanlah perang fisik yang bisa dimenangkan, melainkan adu kecerdasan untuk menghindari duel dan memanfaatkan sirkulasi bola cepat. Di tengah kepungan raksasa, kekuatan terbesar Indonesia justru terletak pada fondasi Eropanya, sebuah aset berharga bagi Patrick Kluivert. Tulang punggung yang diisi pemain berpengalaman dari liga-liga top kini semakin kokoh. Kekuatan ini terutama berpusat di lini tengah, di mana kombinasi visi Tom Hay dan dinamisme Marcelino Ferdinand diperkuat oleh kehadiran Joey Pelupesi sebagai gelandang jangkar. Pengaruh Pelupesi sebagai penyeimbang terbukti krusial dalam kemenangan penting atas Bahrain dan Tiongkok, memberikan perlindungan vital bagi lini pertahanan. Bersama Ivar Jenner, kedalaman di sektor ini menjadi salah satu yang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, mampu mendikte tempo sekaligus meredam serangan lawan. Namun, kekuatan lini tengah ini dibayangi oleh kelemahan kronis di lini depan, di mana efektivitasnya kini bergantung pada tanda tanya besar mengenai kondisi pemulihan cedera penyerang andalan oleh Romeni. Nasib lini serang Indonesia kini bergantung pada detak jam pemulihan oleh Romeni, dengan harapan besar ia bisa kembali fit tepat waktu untuk menjadi tumpuan di Riyadh. Kehadirannya adalah rencana utama. Namun, jika skenario terburuk terjadi dan sang penyerang belum siap tempur, Patrick Kluivert diyakini tidak akan tinggal diam. Rencana darurat yang disiapkan bisa jadi sangat ambisius, melampaui sekadar opsi internal. Opsi naturalisasi tambahan untuk mempertajam lini gedor bisa dikebut dengan nama-nama baru seperti Mauro Zylstra, Miliano Jonathans, atau talenta keturunan lain yang merumput di Eropa berpotensi menjadi solusi instan. Siapapun yang akan memimpin lini serang, tugas mereka tetap sama beratnya dan akan sangat bergantung pada suplai bola dari poros Izes, Haye, dan Ferdinand. Jalan menuju puncak grup B hanya memiliki satu peta, kesempurnaan taktis dan keberanian untuk mengeksploitasi kelemahan lawan. Skenario ideal dengan 6 poin adalah target mutlak, namun skenario realistis dengan 4 poin, 1 menang, 1 imbang masih membuka peluang dengan syarat kalkulasi selisih gol yang menguntungkan. Kuncinya adalah fleksibilitas strategi. Melawan Arab Saudi, Indonesia harus menerapkan pertahanan solid yang sabar dan memancing garis tinggi mereka untuk kemudian menghukumnya dengan serangan balik cepat. Sebaliknya, saat menghadapi Irak, kuncinya adalah sirkulasi bola cepat dari kaki ke kaki untuk menghindari duel fisik dan menguras stamina lawan yang unggul secara postur. Pada akhirnya, Oktober di Riyadh akan menjadi momen kebenaran bagi generasi ini. Berstatus underdog dengan peringkat FIFA terendah di grup justru bisa menjadi senjata karena semua tekanan berada di pundak Arab Saudi dan Irak. Keberhasilan akan bergantung pada 3 pilar: eksekusi taktis yang sempurna dari Patrick Kluivert, efisiensi klinis yang luar biasa dari siapapun yang dipercaya sebagai ujung tombak, dan yang terpenting, ketangguhan mental untuk menaklukkan trauma masa lalu dan tekanan atmosfer tandang. Terlepas dari hasilnya, pertarungan ini adalah ujian pamungkas. Untuk merebut tiket Piala Dunia, Garuda tidak hanya harus bermain bagus, tetapi harus tampil tanpa celah dan terbang lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan.